Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau membahas mengenai 4 cara membangun cinta. Dan ini saya ambil dari firman Tuhan, ya kan. Dan saya berharap video ini bisa memberkati teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya. Kemudian silakan share video ini supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Oke, 4 cara membangun cinta. Saya akan bacakan dengan cepat. Yohanes 2 ayat 1-11. Ini adalah kisah perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ingat, di situ ada perkawinan di Kana, ya, di kota Kana di Galilea, dan Yesus ada di situ. Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Pada zaman orang Yahudi, kehabisan anggur saat pesta itu adalah aib besar. Itu sebabnya itu adalah satu kesalahan besar pada saat pesta itu. Oke? Lalu ibu Yesus Maria mengatakan mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maksudnya, ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Apa maksudnya ini? Kita sering kan dengar kalau dalam pesta pernikahan atau baru jadian, ya kan. Saya juga sih orangnya gitu. Kalau misalnya baru jadian atau baru nikah, saya katakan kiranya hubungan kalian, pernikahan kalian itu seperti perkawinan di Kana, yang kian lama kian manis adanya, seperti anggurnya itu, ya. Jadi anggurnya itu biasanya kan kalau di pesta orang Yahudi, ada orang Yahudi itu anggur yang hebat duluan, anggur yang mantap duluan, anggur yang manis duluan yang dihidangkan, baru anggur yang kurang manis. Tetapi di pesta ini, anggur yang manis itu sudah habis, lalu ada anggur yang lebih manis lagi, anggur yang lebih enak lagi dihidangkan. Kenapa? Karena Yesus yang buat. Itu sebabnya memang pun mungkin pada awalnya hubunganmu bagus, mungkin hubunganmu pada awalnya baik-baik, tetapi ada masalah di tengah jalan yang membuat hubunganmu nantinya nggak baik, hubunganmu menjadi nggak baik. Itu sebabnya panggil Yesus, datang pada Yesus, undang Yesus. Seperti di perkawinan Kana ini, mereka mematuhi Yesus, dan mereka bisa membuat Yesus membuat anggur itu menjadi baik lagi, dan pernikahan itu menjadi semakin manis. Artinya anggur semakin manis. Oke. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan membangun cinta di sini? Ada perbedaan jatuh cinta dengan membangun cinta. Jatuh cinta dari mata turun ke hati, sedangkan membangun cinta dari hati naik ke mata. Oke. Tadi kita sudah bahas, ketika ada Yesus maka anggurnya semakin manis. Jadi saya berdoa, saya percaya saya berdoa ketika ada Yesus dalam hubungan kita, ketika kita menyertakan Tuhan dalam hubungan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hubungan kita, maka hubungan kita itu akan semakin manis adanya. Lalu bagaimana hubungan itu semakin manis? Hubungan itu semakin manis, itulah yang namanya membangun cinta. Jatuh cinta dari mata turun ke hati. Ketika saya melihat perempuan itu cantik, perempuan itu matanya besar seperti yang saya inginkan, perempuan itu ada manja-manjanya, lalu saya suka, oh dia takut akan Tuhan lagi, oh dia betul-betul perempuan rupanya. Saya jatuh cinta padanya. Karena apa? Karena saya lihat, karena saya rasakan, karena saya pikirkan, karena saya dengar, oh seperti ini cara bicaranya, saya jatuh cinta kepadanya. Tetapi yang namanya membangun cinta bukan karena penglihatan, tapi karena memang di hati udah cinta. Jatuh cinta ketika kau melihat dia, kau jatuh cinta. Hatimu jatuh cinta kepadanya, hatimu cinta kepadanya. Tetapi berbeda dengan membangun cinta.
Bagaimana membangun cinta? Di hati ini sudah cinta, sehingga bagaimanapun pandanganmu terhadap dia, mungkin nanti dia sudah tua, dia sudah keriput, dia sudah gak kerja lagi, atau dia bangkrut, dia sakit, engkau tetap cinta padanya. Kenapa? Karena dari hati naik ke mata. Amin. Karena di hatimu kau sudah cinta padanya, maka bagaimanapun keadaan dia, apalagi ini dalam hal pernikahan, bagaimanapun keadaan suamimu atau istrimu nanti di depan, engkau tetap mengasihi dia, engkau tetap cinta padanya. Itu adalah membangun cinta. Oke. Nah, membangun cinta ini bukanlah mudah. Jatuh cinta itu gampang. Jatuh cinta itu gampang. Engkau jalan di sini, dia jalan di sana, di jalan nih, ya kan? Kau bisa jatuh cinta ketika melihat dia. Tapi membangun cinta itu gak mudah. Membangun cinta itu bukan hanya 3 menit, enggak, seumur hidup. Bagaimana caranya? Yang pertama, hadirkan Yesus dalam hubungan itu. Kenapa saya percaya hadirkan Yesus dalam hubungan itu? Karena ketika Tuhan hadir, saya percaya Yesus itu Raja Damai. Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang membuat keturunan Raja Damai. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam hubungan itu, dalam hubungan kita, pasti ada damai. Saudara lihat bagaimana kisah-kisah di Alkitab. Ketika Tuhan hadir, ada mukjizat. Ketika Tuhan hadir, ada pemenuhan kebutuhan. Tidak ada roti, tidak ada ikan, tidak ada makanan, tapi Yesus hadir dan ada yang memberikan ikan, ada yang memberikan roti di situ. Maka semuanya berkecukupan, bahkan berkelimpahan, makan sampai kenyang. Itu sebabnya tidak ada syariat dalam Kristen yang mengatakan jangan makan sampai kenyang. Ya kan, berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, karena Tuhan kita Tuhan yang memberkati. Jadi kalau misalnya dalam hubungan ada persoalan, sebelum pun ada persoalan, bahkan memulai satu hubungan pun, hadirkan Yesus. Bagaimana cara menghadirkan Yesus? Yang pertama, jaga kekudusan. Yang kedua, tetap andalkan Tuhan ketika ada masalah. Yang ketiga, suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa bersama dengan pasangan. Kalaupun tidak berdoa bersama dengan pasangan, engkau mendoakan pasanganmu dan pasanganmu mendoakan dirimu di dalam nama Yesus. Amin. Nah, kemudian yang kedua, patuhi Yesus yaitu firman-Nya dalam hubungan kamu. Patuhi Tuhan. Amin. Jangan lakukan hal yang enggak ketika pacaran. Kalau Tuhan bilang jangan pacaran beda agama, ya jangan. Kalau Tuhan katakan jangan lakukan hubungan seks sebelum pernikahan, di mana itu jangan berzina, itu perintah Tuhan, jangan lakukan. Karena apa? Karena terang dan gelap gak bisa bersatu. Engkau gak bisa katakan ya gak apa-apa lah, saya melakukan hubungan seks sebelum nikah, tetapi puji Tuhan 3 tahun saya sudah melakukan hubungan ini dan puji Tuhan, Tuhan gak mempermalukan anak-anaknya, buktinya gak hamil. Kau gila itu namanya. Ya kan? Patuhi firman, patuhi Tuhan. Kalau memang aku sudah melakukan hubungan seks dengan pacarmu, lalu pacarmu hamil, itu artinya Tuhan masih punya kesempatan. Tuhan berikan kesempatan kepadamu untuk bertobat. Amin. Dan kau jangan murah-murahkan kasih Tuhan dan kau mengatakan, ya memang kasih Tuhan itu begitu murah, bukan begitu murah, begitu besarnya kemurahan Tuhan itu. Tapi kau setelah kau melakukan dosa namun tidak terjadi apa-apa, bukan berarti Tuhan itu nggak menghukummu, bukan berarti Tuhan itu nggak open dengan dosamu, bukan. Tetapi itulah kemurahan Tuhan yang harus kau pikirkan, yang harus kau harus terima. Ketika aku sudah berbuat dosa, tapi baik-baik aja kok semuanya. Berarti Tuhan masih baik. Dan memang saya percaya Tuhan baik. Kalau engkau sudah melakukan hubungan seks dengan pacarmu, lalu pacarmu nggak kenapa-kenapa, engkau harus koreksi dirimu bahwa Tuhan masih punya masa. Tuhan telah memberikan harapan padamu. Itu sebabnya patuhi Tuhan dalam suatu hubungan. Ingat baik-baik, Tuhan melarang yang A ini di masa pacaran supaya menjadikan kesenangan bagimu di masa depan. Saya tahu seks di masa pacaran itu menyenangkan, karena buktinya banyak yang melakukannya. Ya kan? Adalah bodoh kalau bisa melakukannya tapi nggak senang. Tapi itu hanya kesenangan yang tidak membawakanmu kepada kesenangan yang lebih besar. Itu sebabnya Tuhan larang itu. Supaya apa? Supaya engkau mendapatkan kesenangan yang lebih besar nanti di masa pernikahan dengan berkat dari Tuhan. Amin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga kekudusan dalam hubungan tersebut. Kekudusan bukan hanya berbicara mengenai seks. Kekudusan di sini berbicara apa? Tidak mempermainkan wanitamu atau priamu. Ya kan? Tidak gonta-ganti pasangan, bosan, putus. Enggak. Itu juga enggak kudus namanya. Karena kau mempermainkan anak Tuhan. Lalu bukan sekedar melakukan hubungan seks, tidak. Melihat saja
dan ingin melakukan hubungan seks dengannya, itu udah dosa. Merangsang saja, megang bagian-bagian yang merangsang, ya kan, itu udah dosa. Itu sebabnya jangan melewati batas-batas kekudusan. Dan yang keempat, tambahkan terus cinta dan kasih sayang pada pasangan. Katakan sebagaimana kasih setia Tuhan yang setiap hari selalu indah dalam hidup kita, begitu juga aku mengasihimu sayang. Kasihku memang gak sempurna, tapi aku akan terus mengasihimu. Amin. Saya berharap mari kita bangun cinta itu. Jangan jatuh cinta, udah jatuh cinta, no. Jatuh cinta, bangun cinta. Dan cara yang bangun cinta yang paling baik, Yesus yang kau andalkan dalam hubungan itu. Cinta itu bukan hanya soal aku dan kamu, tapi kita. Siapa satu lagi? Yesus. Aku, kamu, Yesus. I, you, and Jesus in our relation. Saya percaya ketika ada Yesus dalam hubungan itu, ketika ada Yesus dalam satu pacaran atau pernikahan itu, maka hubungan itu akan menjadi baik adanya, seperti perkawinan di Kana yang akan semakin manis, semakin manis, semakin manis. Dan terimalah berkat Tuhan, terimalah mukjizat Tuhan, terimalah kebaikan-kebaikan Tuhan ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hubungan itu. Saya berharap video ini memberkati teman-teman, dan jika ini memang memberkati, mari kita lakukan sehingga kita bisa membangun cinta dengan pasangan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.